Hari pertama pemberlakuan rekayasa lalu lintas, situasi gerbang tol Cikampek Utama terpantau lancar. Sistem satu arah akan dilakukan pada pukul 2 siang. Pemberlakuan rekayasa lalu lintas akan mulai dilaksanakan hari ini pada periode mudik Lebaran 2025. Sistem kontraflow atau satu arah akan diberlakukan pada pukul 2 siang dengan titik yang berbeda, yaitu di kilometer 40 dan 70 untuk mencegah kemacetan. Menurut Jasa Marga, peningkatan 7,4% kendaraan pada 4 hari terakhir dibandingkan dengan hari biasa. Arus lalu lintas dari Jakarta ke arah Palimanan sebanyak 61.000 kendaraan. Angka tertinggi selama periode mudik Lebaran tahun ini. Puncak arus mudik diprediksi akan terjadi besok 28 Maret. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan Chamar Haenda di gerbang tol Cikatama dan ada Amrina Rida di kilometer 57 Kerawang serta Hendri Aprila di res area kilometer 207A Palikanci Cirebon. Baik, kita ke Chamar Haenda terlebih dahulu di Cikatama. Baik Chamar, bagaimana suasana terkini di Cikatama? Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Rosalin dan juga pemirsa. Situasi dan kondisi di gerbang tol Cikampek utamanya untuk 4 hari menjelang Lebaran ini terpantau sudah mulai dipadati oleh mobil pribadi dan juga bus antar kota antar provinsi. Kalau kita bandingkan dengan 3 hari kemarin ini sangat berbeda karena biasanya di jam siang pada pukul 11, 12, dan juga pukul 13 ini masih terpantau lengang. Namun saat ini Anda bisa saksikan di belakang saya memang lebih didominasi oleh bus antar kota, antar provinsi dan juga mobil pribadi. Artinya memang untuk intensitas masyarakat yang akan mudik ini sudah mulai terlihat, mengingat ini merupakan 1 hari sebelum nantinya puncak arus mudik pada 28 Maret 2025. Dan bus-bus yang Anda lihat di belakang saya ini merupakan rata-rata adalah untuk mereka yang mengikuti program mudik gratis dari Pemprov DKI Jakarta, yang mana mereka dilepas dari Monas pada pukul 7 pagi dan saat ini sudah berada di gerbang tol Cikampek Utama untuk menuju ke sejumlah wilayah. Nah, dari 700.000 lebih yang Anda sampaikan tadi, Ocha, ini 282.000 diantaranya menggunakan gerbang tol Cikampek Utama. Adapun diskresi dari kepolisian ini menjadi salah satu tumpuan apakah nantinya akan dilakukan rekayasa lalu lintas. Rekayasa lalu lintas baik dari kontraflow ini akan dilakukan pada pukul 2 siang dimulai dari kilometer 40 sampai dengan kilometer 70. Sementara untuk sistem one way ini juga akan diberlakukan dari kilometer 70 sampai dengan 414 dan yang terakhir sistem ganjil genap akan dilakukan pada pukul 14.00 dari kilometer 47 sampai dengan 414. Namun pertanyaannya apakah akan dilakukan serentak pada pukul 2 siang? Ini masih menunggu dari pihak kepolisian karena ada sejumlah parameter yang tentunya diberlakukan. Salah satunya adalah diberlakukannya kontraflow apabila melebihi jumlah 5.500 kendaraan per jamnya. Sementara untuk pemirsa yang saat ini juga bisa memanfaatkan diskon tarif tol sebesar 20% ini bisa menggunakan kartu tap in dan juga tap out yang sama. Sementara demikian, Rosalin. Baik, terima kasih Chamar Haenda melaporkan langsung dari tol Cikatama. Dan pemirsa, berikutnya kita ke Amrina Rida di kilometer 57 Karawang, Jawa Barat. Baik Amrina, bagaimana kondisi terkini di sana? Silakan. Ya, Rosa, untuk situasi arus lalu lintas di KM 57 Jalan Tol Jakarta Cikampek pada siang ini terpantau ramai lancar dan juga kondusif, di mana kendaraan bisa melintas dengan kecepatan yang normal. Dan tentunya ini situasi yang cukup berbeda dengan 2 jam yang lalu karena cukup padat pada 2 jam yang lalu sekitar pada pukul 9 pagi. Juru kamera Pak kami, Ari Setiawan, akan memperlihatkan bagaimana visual terkini di area
KM 57 bahwa kita bisa melihat sekarang untuk kendaraan yang mana didominasi oleh kendaraan mobil pribadi ini bisa melintas dari arah Jakarta menuju ke arah Jawa Barat dengan kecepatan normal, bahkan kecepatan maksimal di angka 90 km per jam. Dan juga kalau kami memantau memang belum terlihat adanya kepadatan ataupun juga ketersendatan yang pada akhirnya menyebabkan hambatan pada mobil yang akan melintas. Dan untuk situasi yang sama ini juga terjadi untuk arah sebaliknya, yakni dari arah Palimanan menuju ke arah Jakarta, yang mana kendaraan juga dapat melaju dengan normal. Dan memang Rosa, kami sebenarnya mendapat informasi bahwa untuk hari ini sudah terdapat kenaikan volume kendaraan yang melintas ada di angka sekitar 4.000 kendaraan per jamnya. Angka ini sebenarnya cukup naik apabila dibandingkan hari-hari biasa, karena sekitar 3 hari yang lalu untuk kendaraan yang melintas baru ada di angka 1.500 hingga 1.600 kendaraan per jamnya. Artinya ini kita bisa melihat bahwa untuk saat ini sudah mulai terlihat adanya aktivitas dari pemudik yang melakukan perjalanan. Kami akan terus memantau situasi di sini. Rosa. Baik, terima kasih Amrina Rida dari kilometer 57 Karawang, Jawa Barat. Dan kita berikutnya akan ke Hendry Aprila di ruas tol Palimanan. Bagaimana situasi terkini di sana? Silahkan dengan laporannya. Ya baik Ocha, kalau di kilometer 207 Palimanan Kanci kami lihat ini semakin siang semakin ramai. Tandanya para pemudik yang hendak melakukan pemberangkatan lebih awal ini sudah mulai datang. Yang kemudian di tempat kami melaporkan saat ini, tepatnya di di rest area kilometer 207A Palikanci Palimanan Kanci, ini sudah mulai terlihat kepadatan kendaraan maupun antrian kendaraan yang hendak masuk ke rest area kilometer 207. Adapun memang pihak kepolisian juga pihak Jasa Marga yang menyampaikan memang kalau puncak arus mudik ini diprediksi pada tanggal 28 hingga 30 Maret mendatang 2025. Yang kemudian juru kamera kami Andri Setiawan akan menunjukkan kepada Anda visual terkini di mana arus lalu lintas di ruas jalan tol Palimanan menuju ke Kanci ini dari arah kendaraan dari Jakarta menuju ke Jawa Tengah maupun ke Jawa Timur ini sudah mulai ramai dan juga lancar. Berbeda dengan di 2 hari sebelumnya, ini kendaraan yang melintas cukup sepi namun lancar. Nah kemudian juga dari pantauan kami saat ini, kendaraan yang melintas ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi yang berplat B ataupun yang berasal dari Jakarta, yang kemudian juga bus antar provinsi dan bus antar kota yang melintas sejak tadi pagi sampai dengan siang hari ini. Kemudian juga dari pihak kepolisian pun juga telah menyediakan pos-pos yang telah disiapkan di rest area kilometer 207A, yang dimana seperti halnya ada pos pengamanan, pos pengaduan, bahkan juga pos kesehatan yang disediakan oleh pihak kepolisian Cirebon. Kami akan terus pantau bagaimana kepadatan yang terjadi pada H-1 menjelang puncak arus mudik besok. Rosalina. Iya, baik, terima kasih Hendry Aprila melaporkan langsung dari ruas tol Palimanan. Terima kasih juga untuk Camar dan Amrina Rida yang melaporkan langsung situasi terkini. Tetap sehat dan selamat bertugas kembali. Iya, baik pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, terkait dengan menempuh perjalanan jauh saat mudik lebaran tentu membuat tubuh kita lelah seperti pegal karena otot yang tegang dan kaku. Lalu bagaimana cara untuk mengatasi hal ini agar tidak mengganggu perjalanan? Nah, jurnalis iNews Aulina Iyasya punya tipsnya. Kita simak seperti apa tipsnya berikut liputannya. Dari rest area kilometer 57, di sini sudah sangat ramai pemudik dan pemudik juga menyempatkan waktunya untuk beristirahat sejenak di rest area kilometer 57 sebelum melanjutkan perjalanan mudiknya. Nah, pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa perjalanan mudik yang jauh ini pastinya melelahkan ya, apalagi harus duduk berjam-jam di atas mobil. Nah, perjalanan jauh dengan posisi duduk tegak pastinya ini membuat otot-otot menjadi kaku dan juga tegang. Namun, saya punya cara jitu nih. Pemudik saya di rest area kilometer 57 ini akan memberikan informasinya agar mudik Anda nyaman dan tidak terasa pegal-pegal. Kalau gitu, yuk ikuti saya. Halo Mas, halo, namanya Mas siapa nih Mas? Saya dengan Diko, Mbak. Oke, Mas Diko, kira-kira ini melakukan mudik kan ya? Mudiknya kira-kira ke kota tujuan apa nih? Rencananya aku bareng keluarga ke Solo, Mbak.
Solo Jakarta ini jauh ya Mas. Kira-kira antisipasi perjalanan jauh menurut Mas Tiko seperti apa sih? Ya karena Jakarta Solo itu jauh, jadi saya tuh kemana-mana selalu bawa salon pas yang ini Mbak. Kebetulan saya lagi bawa salon pas Koya Hot, jadi pas banget pada saat saya pakai di betis, itu betis saya tuh nggak kaku. Jadi pada saat saya nginjek pedal gas tuh enak banget. Nah di dalamnya juga ada mbaknya nih, boleh mungkin share tipsnya juga Mbak, antisipasi perjalanan jauh, kira-kira dari mbaknya seperti apa sih? Sama sih Mbak, walaupun saya cuma duduk doang, tapi pundak saya itu juga terasa pegel dan kaku gitu kan. Jadi makanya saya selalu bawa salon pas putih yang hangat. Nah kalau setelah saya tempel salon pas ini tuh pundak saya jadi terasa ototnya rileks lagi gitu dan nggak pegel-pegel lagi. Dan ini juga bisa untuk orang yang lagi masuk angin juga loh. Nah pemirsa, para pemudik ini selalu membawa plester pereda nyeri yang pastinya untuk mengatasi pegal-pegal selama perjalanan mudik mereka. Nah selain plester pereda nyeri biasa, ada juga plester pereda nyeri yang hot atau panas banget. Nah ini biasanya untuk mengobati pegel yang udah parah banget. Nah selain membawa plester pereda nyeri, Anda juga diwajibkan untuk meregangkan otot-otot terlebih dahulu nih di rest area ini. Karena kegunaannya meregangkan otot-otot ini agar otot-ototnya nggak kaku dan juga melancarkan peredaran darah. Nah, dengan begitu pastinya mudik jauh lebih aman dan gak usah berhenti-berhenti lagi kan ya. Jadi bagi Anda para pemudik untuk selalu bawa plester pereda nyeri dan juga meregangkan otot di rest area agar mudik Anda selalu selamat dan lancar sampai tujuan. Baik pemirsa, berbagai fasilitas untuk pemudik dihadirkan di rest area kilometer 379A ruas tol Semarang Batang. Hal ini untuk mendukung kenyamanan para pemudik selama arus mudik Lebaran 2025. Dan berikut liputan rekan Esra Ambarita. Pemirsa, perjalanan mudik identik dengan menempuh perjalanan yang terbilang jauh, jadi butuh tempat-tempat untuk memulihkan tenaga. Nah, salah satunya Anda bisa manfaatkan fasilitas Rambi yang ada di rest area kilometer 379A Tol Batang Semarang. Nah, saya akan ajak Anda untuk mengeksplor apa-apa saja yang ada di Serambi ini, karena ini pemirsa sangat bermanfaat sekali untuk para pemudik yang hendak memulihkan tenaganya sebelum melanjutkan perjalanan ke kampung halaman. Yang pertama ada kursi pijat pemirsa, tentunya ini untuk relaksasi otot, apalagi kalau nyetirnya jauh, jadi bisa dimanfaatkan juga. Nah, selanjutnya selain kursi pijat tadi, ada juga konsol game di sini, tentunya bisa bermain bersama saudara, keluarga, atau ini semacam hiburan juga sebelum melanjutkan perjalanan. Nah, kita lanjut lagi, di sana ada pengecekan kesehatan gratis tentunya yang disediakan fasilitas ini untuk melihat tensi kita. Jadi sebelum melakukan perjalanan kembali kita bisa lihat apakah kondisi tubuh kita ini cukup layak untuk melanjutkan perjalanan ke kampung halaman. Dan selanjutnya pemirsa, di sini ada fasilitas di Serambi juga menarik sekali, ada barbershop di sini. Jadi kalau pemirsa merasa kurang cantik, kurang tampan, kita bisa langsung di sini pakai fasilitas ini barbershopnya sebelum ke kampung halaman. Jadi bisa kelihatan lebih cantik, lebih ganteng sebelum melanjutkan perjalanan ke kampung halaman. Jadi buat pemirsa sekali lagi, apabila Anda hendak memulihkan tenaga, segera bisa manfaatkan fasilitas yang ada di rest area ini. Jadi pemudik dan mungkin ya pengemudi yang melintas di jalan tol ini kan butuh istirahat. Apalagi kalau musim seperti ini kan macet ya, capek, yang nyupir juga butuh istirahat ya. Pertamina bikin Serambi My Pertamina ini di tempat-tempat rest area yang diperkirakan pengemudi mulai kelelahan, butuh istirahat, anaknya rewel, terus mau buang air, mau sholat, nah mungkin dibuat di rest area ini. Dan kami sudah memperhitungkan di titik mana yang diperlukan untuk program mudik. Ya menurut saya bagus sekali ya Mbak. Jadi untuk fasilitas ini bisa bikin para pemudik, misalnya contohnya saya sendiri, biar nggak ngantuk jalan. Tadi sempat ngantuk sih di jalan. Jadi waktu di sini ada PS, main dulu sama Mas Teguh ini. Dari rest area kilometer 379A, Esra Ambarita dan Seto Pratomo, iNews melaporkan.